adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Trisna harap semuanya luar biasa. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama dan kita akan mulai dengan memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kak Trisna ajak berdiri. Pakai gerakan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, nah sebelum kita lanjutkan lagi, Kak Trisna ajak untuk berdoa dulu ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Kak Trisna berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun di rumah saja. Kami meminta Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak, aku mau dengar cerita. Ayo, Kak. Ya. Ayo kita siapkan hati kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik juga siap ya mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk mendengarkan suara-Mu dalam hati kami. Tunjukkanlah apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sayang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan dibacakan dari Lukas 8 ayat yang ke-22 hingga ke-25. Judul di sana adalah angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus baru mengajar banyak orang. Lalu mereka naik perahu dan mereka mau menyeberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar merasakan apa yang manusia rasakan. Dia Tuhan yang mau menjelma jadi manusia dan merasakan hidup seperti kita semua. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Di bagian firman yang lain dikatakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli?" Seperti itu. Murid-murid mungkin ada yang mengira jikalau Tuhan tidur di situ sementara mereka dalam bahaya angin ribut dan taufan, itu berarti Tuhan tidak peduli. Padahal Tuhan hanya berhenti sejenak dan Tuhan memang akan bergerak menolong.
Adik-adik, kemudian apa yang terjadi yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika murid-murid memanggilnya, ia pun bangun. Tuhan Yesus kalau dipanggil, dia segera menolong. Kalau kita kadang-kadang, kita lambat ya untuk menolong. Kita dipanggil, kita diam saja. Atau kita dipanggil, kita bilang, nanti ma, nanti pa, nanti. Seperti itu. Tuhan Yesus dia langsung bangun. Lalu dengan kuasanya, karena dia adalah Tuhan, dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu kapan kita merasakan tidak percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Kapan kita merasakan takut sendirian dan kita tidak ingat ada Tuhan. Tuhan Yesus tahu keadaan itu. Tuhan Yesus bisa melihat jauh ke dalam hati murid-muridnya dan hati kita semua. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Adik-adik, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menjaga murid-muridnya, untuk menjaga kita semua. Ini adalah hal besar yang harus kita syukuri karena kita terbatas sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak Tuhan, dan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ada selalu dan siap menolong. Kita saja yang sering tidak merasa dia ada karena kita tidak melihat. Kita juga sering merasa tidak ditolong. Padahal Tuhan menolong kita dengan cara yang mungkin berbeda. Mari kita selalu ingat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus dapat menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Mari kita juga selalu memberitakan firman-Nya, memberitakan bahwa ada Tuhan yang siap menolong. Ketika ada seseorang yang merasa sedih, merasa tidak percaya kepada Tuhan, bertanya di mana Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Teman atau saudara atau keluarga, kita ingatkan bahwa Tuhan selalu menjaga dan kita bisa merasa damai sejahtera dan aman. Kita bekerja buat Tuhan, tangan kita mengasihi, menolong, kaki kita menuju orang yang ditolong, tangan kita menolong dan mulut kita memberitakan tentang Tuhan. Mari kita terus dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan luar biasa. Dan saat ini kami mau mengatakan bersama-sama. Mari adik-adik ucapkan bersama Kak Lis. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan dapat menjaga kami. Kami mau selalu melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberitakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua, apa kabar? Sehat? Ayat hafalan kita hari ini sama seperti minggu yang lalu. Masih ingat? Ya betul, Efesus 5 ayat 20a. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan gerakan ya sekarang ya.
Efesus 5 ayat 20a. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan bacakan ayat hafalan untuk kakak kita dari kelas sedang sampai kelas besar ya. Sekarang kita buka dari kitab Efesus 5 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yuk, sekarang kita ulangi dengan gerakan ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, nah adik-adik gimana? Sudah dengar cerita hari ini? Gimana? Menarik kan? Nah, jangan lupa kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga harus belajar melakukannya. Oke? Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sama-sama ya. Yuk. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Siap ya? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Bye-bye. Kak, aku juga mau menolong ya Kak. Aku juga mau kasih tahu orang-orang kalau Tuhan selalu menjaga ya Kak. Ya, itu hal yang tepat untuk dilakukan. Kak, aku juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga aku dan teman-teman. Ya kan, teman-teman, dijaga Tuhan kan? Ya, kita semua dijaga Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Sampai ketemu lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.